Jemaat terkasih, Shalom. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melakukan ibadah secara online. Bila mana Bapak, Ibu memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi majelis sektor setempat atau menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari dan jam kerja yang tertera pada Warta Jemaat online. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Jumat Agung ini. Di dalamnya akan dilayankan sakramen perjamuan untuk mengingat rayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di salib untuk menebus dan menyelamatkan kita, umat-Nya. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan keselamatan serta pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya dan menjadi saksinya. Pemberita firman dan pelayan sakramen saat ini adalah Bapak Pendeta Omik Kaharudin. Keluarga yang terkasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil atau eklesia. Namun, kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Lukas pasal 23 ayat 28 sampai 31 membimbing kita dalam ibadah ini. Demikian, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Terimalah salam, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat, marilah mengaku dosa kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Diawali dengan pengakuan pribadi. Ya Tuhan Yesus, di hari Jumat Agung ini, kami semua datang bersujud di bawah kaki salib-Mu, sambil mengakui semua hianat, salah dan dosa kami, baik terhadap keluarga, gereja, sesama, lingkungan, dan negara bangsa, terlebih terhadap Tuhan. Kami berdosa karena mengabaikan firman, perintah, dan ketetapan-Mu, serta menjauhi persekutuan dengan-Mu. Kami bersikap angkuh dan sombong. Kami lebih menuruti pikiran dan keinginan hati kami. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Yesus. Kami bersalah dan berbuat jahat terhadap sesama.
kami tidak peduli dan mengabaikan tanggung jawab sosial gereja untuk menolong mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Kami tidak bersikap dan bertindak seperti Simon orang Kirene yang meskipun dengan terpaksa harus memanggul salib dan berjalan bersama Yesus menuju Golgota. Ia mengabaikan urusan dan kepentingan pribadinya demi meringankan beban seorang yang tidak ia kenal. Ya Tuhan Yesus, di kaki salib-Mu kami bertelut, mengaku dan bertobat. Kasihani dan ampunilah kami. Berilah damai agar kami layak duduk di meja perjamuan-Mu. Perkenankanlah kami menerima dan menikmati firman hidup dan menghidupkan, yaitu tubuh dan darah-Mu, yang dilambangkan oleh roti dan anggur perjamuan ini. Demikian pengakuan dan permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Setiap kita yang telah bertobat dan mengaku dosa dengan tulus ikhlas, dengarlah berita pengampunan seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 11 yang mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita setiap hari dan kesaksian kita di dalam dunia. Jemaat, marilah kita berdoa untuk pemberitaan firman Allah. Ya Bapa kami di dalam sorga, pada hari Jumat Agung ini, ketika kami memperingati kematian Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin membaca firman-Mu. Karuniakanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami dibimbing untuk membaca dan mendengarkan penjelasan firman-Mu. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami umat-Mu mendengar. Amin. Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan ayat 49. Lukas 23 ayat 44 sampai dengan ayat 49 yang menyatakan Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan
yang mengikuti Dia dari Galilea berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, Shalom. Yesus mati tergantung di kayu salib di antara dua penjahat sebagai akibat kesalahan yang direkayasa dan pelecehan oleh kaum elitis Yahudi waktu itu. Hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan di hadapan Pontius Pilatus mensejajarkan Yesus dengan perbuatan-perbuatan para penjahat yang celah dan hina. Tawaran untuk menempuh jalan pintas, mati dalam keadaan direkayasa, ditolak oleh Yesus. Sebab ia sangat menyadari bahwa salib adalah taruhan kemenangan atas maut. Kesalahan Yesus unik, sebab bukan Yesus yang membuat kesalahannya, melainkan orang Yahudi yang merekayasanya, dan Pontius Pilatus yang merumuskannya sebagai Indri, yang artinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ini adalah kata-kata sindiran yang seolah-olah keluar dari mulut Yesus sendiri. Tetapi Yesus ingin mengalahkan maut dalam keadaan sadar, seperti yang menjadi tujuan Bapanya, bahwa di atas salib dan dalam kesengsaraan, Yesus masih tetap menjaminkan keselamatan bagi siapapun yang meminta daripadanya. Orang-orang yang menyalibkan Yesus menantikan pernyataan yang bersifat politis, umpatan, dendam dalam kesengsaraan, atau yang semacamnya. Yang normal pada seorang yang menjelang ajal disalib atau yang merasa diperlakukan tidak adil. Akan tetapi hal itu tidak mereka dapatkan. Pada saat itulah banyak di antara mereka yang memukul diri sendiri dalam penyesalan bahwa mereka sebetulnya menyalibkan seorang putra Yahudi biasa yang sangat saleh. Sementara pemimpin pasukan itu mempunyai kesan yang lain lagi. Yesus tidak bersalah, namun segala sesuatu telah terjadi. Senja hari ketika persiapan Sabat
yang bertepatan dengan Paskah, mereka menurunkan mayat Yesus serta kedua orang penjahat yang bersamanya. Alasannya adalah ajaran Yahudi bahwa tidak boleh ada orang yang masih tergantung di salib pada hari Sabat. Yusuf dari Arimatea mendatangi Pontius Pilatus dan meminta agar Yesus diturunkan serta menyediakan kain lenan untuk mengafani Yesus. Pilatus sendiri heran bahwa Yesus telah mati. Maka Pilatus memanggil kepala pasukan untuk meminta informasi. Setelah informasi diberikan, Yesus diizinkan untuk dikuburkan. Nikodemus ikut dalam proses menurunkan mayat Yesus dari salib itu. Sebelum diturunkan, dilakukan pengecekan terakhir, apakah yang bersangkutan telah mati. Maka kaki kedua penjahat itu dipatahkan. Kalau masih hidup, mereka akan menggelepar. Kalau hal ini terjadi, mereka akan ditombak agar benar-benar mati. Akan tetapi, demi aman, seorang prajurit menombak lambung Yesus. Darah dan air keluar. Yesus benar-benar mati. Yesus kemudian dikafani dan diletakkan di dalam kubur Yusuf Arimatea yang masih baru. Kuburan itu sebenarnya adalah sebuah lubang yang dipahat pada batu gunung dengan pintu sebuah batu besar yang pas dengan lubangnya dan harus didorong oleh beberapa orang. Namun nampaknya para ahli agama tidak mau ambil resiko. Mereka mengingatkan Pilatus bahwa Yesus pernah berkata, "Ia akan bangkit kembali." Karena itu Pilatus memberikan kepada mereka prajurit penjaga, dan mereka pergi memeteraikan kuburan Yesus agar tidak ada yang membukanya. Prajurit Pilatus ditinggalkan untuk mengawal kuburan itu di Taman Arimatea. Selesai sudah permulaan hari Sabat. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, adalah menarik untuk memperhatikan kenyataan bahwa Lukas melaporkan beberapa hal yang khas. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Tabut bait suci yang terbelah dua. Pernyataan kepala pasukan bahwa Yesus adalah orang benar. Penyesalan banyak orang dan adanya orang-orang yang elit yang secara diam-diam mengakui kebenaran Yesus. Dan pada saat itu mereka sungguh-sungguh memperlihatkan pemihakan mereka terhadap Dia. Kebenaran Kristus ternyata tidak memihak siapapun. Oranglah yang harus memihak pada kebenaran itu, dan bukan sebaliknya.
Kuasa kegelapan ingin menempatkan Yesus pada tempat yang paling hina dan paling ditolak oleh manusia. Yesus menjawabnya dengan menyelamatkan seorang yang paling berdosa. Yesus yang membenarkan penjahat itu. Dalam jeritan dan derita sekalipun, Bapak Ibu Saudara, kebenaran Kristus tetap saja muncul dan tidak bisa dibendung oleh kekuatan dan kuasa apapun. Tindakan Yesus ini menyatakan bahwa Yesus konsisten dengan misinya untuk menyelamatkan dunia ini. Setiap kesempatan untuk menyelamatkan manusia digunakan oleh Yesus. Salib mungkin saja di mata manusia merupakan suatu kekalahan dan kehinaan. Tetapi iblis dan Yesus, dua kuasa rohani, tahu persis bahwa salib adalah pagelaran kekalahan iblis dan sekaligus pagelaran kemenangan Yesus. Langkah-langkah dan peristiwa-peristiwa yang dialami Yesus tidak asing bagi anak-anak Tuhan, bagi kita sekalian. Dalam hubungan ini, sengsara, derita, sering dilihat sebagai nista dan kutukan. Dan anak-anak Tuhan terkadang secara sengaja ditempatkan pada posisi yang dilecehkan. Akan tetapi dengan cara ini justru kelihatan bahwa kebenaran itu tidak dapat dibendung. Konsistensi iman anak-anak Tuhan akhirnya membuat masyarakat sendiri yang menilai kredibilitas anak-anak Tuhan. Penebusan dan keselamatan dari Kristus lah yang membuat anak-anak Tuhan dimanapun menjadi kredibel di dalam integritasnya. Iman anak-anak Tuhan akhirnya membuat masyarakat sendiri menilai kredibilitas anak-anak Tuhan itu. Walau mereka hanya segelintir orang dan bukan kekuatan yang besar, tetapi mereka hadir di dalam kredibilitas, iman, dan integritasnya sebagai orang percaya. Menarik memang untuk diperhatikan kenyataan bahwa ternyata Bapak, Ibu, Saudara, bukan anak-anak Tuhan yang membela diri mereka, melainkan justru merekalah yang dibela oleh sesama mereka yang berpikir jernih tentang kehadiran anak-anak Tuhan itu. Dalam dunia yang syarat promosi sekarang ini, suatu gaya hidup seperti Yesus mungkin kelihatannya sesuatu yang tidak mungkin, yang absurd, yang tidak masuk akal. Akan tetapi betapa hebatnya kenyataan kalau terjadi bahwa justru orang lain
yang menilai sendiri ketulusan dan dedikasi anak-anak Tuhan. Dalam situasi masyarakat saat ini, rasanya Bapak, Ibu, Saudara, jalan dan langkah-langkah inilah yang harus kita usahakan. Jalan salib. Saya ulangi, jalan salib. Akan tetapi sekaligus adalah jalan kemenangan dunia. Amin. Jemaat, dengarlah penetapan perjamuan kudus seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29 yang menyatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sebelum kita merayakan sakramen perjamuan kudus, kita akan mendengar penjelasan sebagai berikut. Saudara-saudara, sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa syukur agung. Kita berdoa, "Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh
Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu, ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, sebelum makan roti dan minum anggur lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita,
dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai isi kitab-kitab dan naik ke sorga di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi keampunan segala dosa kita. Makanlah. Cawan minuman ini yang kita angkat dan pakai untuk mengucap syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Ambillah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan bagi keampunan segala dosa kita. Minumlah. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh,
Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 23 sampai 25. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur semua saudara, keluarga-keluarga yang pada hari ini sedang melaksanakan peribadahan Jumat Agung
di tempat kediaman masing-masing. Kami mengucap syukur kepadamu karena kami diperkenankan dalam situasi yang kami hadapi saat ini, masih diperkenankan pada hari Jumat Agung ini untuk merayakan kematian Tuhan kami Yesus Kristus lewat peringatan sakramen perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus yang kami ikuti dan turut mengambil bagian di dalamnya memberikan kekuatan yang baru dan pengharapan iman yang baru yang membekali kami menjalani hari-hari kehidupan kami saat ini di tengah merebaknya wabah virus corona di berbagai tempat. Kami yakin dan percaya, baik kami yang sedang di dalam perawatan dan proses pemulihan, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, maupun kami yang berada dalam kesehatan yang baik, hidup kami akan selalu dijagai dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi kami orang percaya, mempunyai satu pengharapan bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok yang akan kami jalani lagi akan lebih baik daripada hari ini. Pengharapan kami tidak akan pernah habis. Dan di dalam pengharapan iman itulah kami tetap meyakini dan percaya bahwa wabah virus corona ini pada waktunya akan segera berakhir. Jamah dan urapilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada dan sedang dirawat, supaya mereka melihat adanya harapan-harapan yang baik dan yang baru, di mana mereka akan mengalami pemulihan dan kesehatan yang baru. Kami berdoa untuk upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan serius yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan seluruh pembantu-pembantunya, dimanapun mereka yang saat ini sedang berusaha dan bekerja keras untuk mewujudkan terjadinya satu pemulihan kesehatan secara menyeluruh. Berkatilah rakyat Indonesia dimanapun mereka berada saat ini, agar sungguh-sungguh mempertaruhkan dan mempercayakan terjadinya proses pemulihan kesehatan ini kepada Bapak Presiden Joko Widodo dengan semua pembantu-pembantunya, para dokter, para petugas kesehatan yang dengan penuh pengabdian bekerja dengan hati yang tulus dan ikhlas
Dan kami memohon kepadamu, ya Bapa, semua yang mereka lakukan dan kerjakan saat ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini telah mengalami suatu proses pemulihan kesehatan. Mereka yang telah mengalami kekuatan yang baru. Mereka yang telah kembali pulang ke tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Kami mengucap syukur atas karya dan perbuatan-Mu, ya Allah, yang luar biasa dan ajaib. Lewat tangan para dokter, para medis, perawat, petugas-petugas kesehatan yang pekerjaannya sungguh-sungguh dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ibadah Jumat Agung ini sungguh-sungguh membawa kesukacitaan bagi kami untuk menatap ke depan, melihat karya Tuhan yang luar biasa bekerja bagi bangsa kami, bekerja bagi seluruh rakyat Indonesia, secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang mengharapkan pertolongan dan pemulihan yang datang dari Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami demi Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menang dan hidup. Amin. Jemaat, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Di salib-Mu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus, Kau harapanku, agar
Jemaat, mari berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta baca hari Jumat tanggal 10 April 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak dan marilah kita simak bersama Warta Jemaat Jumat 10 April 2020 sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sebaut Bogor mengucapkan Selamat Hari Jumat Agung. Kita bersyukur meskipun ibadah perjamuan kudus kita laksanakan di rumah atau kediaman kita masing-masing, kiranya kita tetap memaknai arti perjamuan kudus yang sesungguhnya, bahwa darah Kristus sudah tercurah di kayu salib untuk pengampunan umat manusia. Yang kedua, ibadah Paskah Fajar. Ibadah Agung Paskah Fajar serentak akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 pukul 6 pagi di rumah atau kediaman warga jemaat masing-masing. Jemaat dapat mengikutinya secara online. Mohon kesiapan hati kita semua. Demikian Warta Baca minggu ini. Warta Baca selengkap dapat diunduh melalui website www.gpibsebautbogor.com. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, rayakanlah sukacita Jumat Agung ini. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, baik di tengah bangsa dan negara, masyarakat, dan di tengah keluargamu masing-masing. Yesusku
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. There are moments in our journey, following the Lord, where God illumines every step we take. There are times when circumstances make perfect sense to us, as we try to understand each move